Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh kembali lagi beribadah. Kita bersyukur untuk kesempatan hari ini boleh memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang telah memberikan kemenangan bagi kita, kemenangan atas maut, kemenangan atas dosa, dan kita mau bersukacita melalui ibadah kita hari ini. Saya memberikan waktu bagi jemaat Tuhan untuk mengambil saat teduh sejenak. Kisah Para Rasul 1 ayat 6-9. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam ibadah kita mau menyembah Dia. Kita mau mengagungkan Yesus Kristus, Allah yang telah mati, yang telah bangkit, dan Ia telah naik ke surga memberikan kemenangan bagi kita semua. Kita mau katakan, mulia, sembah Raja mulia.
Terpuji Tuhan Yesus yang telah mati bagi kami dan telah bangkit. Terpuji Roh Kudus ya Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan boleh memuji dan permuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh dimuliakan. Kiranya Engkau yang boleh disenangkan melalui ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Juru Selamat kami yang telah bangkit dan telah naik surga. Kiranya Engkau boleh memberkati ibadah kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita semua. Diambil dari Mazmur 68 ayat 19 sampai 20. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana ya Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Amin. Kita akan menyambut Mazmur ini dengan satu pujian dan nyanyian kemenangan iman nomor 298, Yesus hidup. Bersorak hai Masehi, bernyanyi
Sama seperti seluruh orang percaya, kita akan menyatakan pengakuan iman kita yang berbunyi. Pengakuan iman, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengangkat satu pujian, Ku Hidup Bagimu. Biarlah pujian ini boleh menjadi komitmen kita. Biarlah pujian ini boleh menjadi tekad kita untuk terus hidup di dalam Tuhan yang telah memberikan kita keselamatan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Shalom, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita kembali datang ke rumah Tuhan. Secara khusus pada hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan juga sebagai tanda syukur kita di bulan Mei ini, tepat tanggal 19 Mei, kita bersyukur GKI Bukit Sion berusia 54 tahun. Itu satu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Marilah kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. GKI Bukit Sion dipakai terus oleh Tuhan untuk menyebarkan kabar baiknya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, pada pagi hari ini, hari yang indah bagi kami, kembali menikmati hadirat Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur untuk segala kasih-Mu, berkat-Mu, tuntunan-Mu yang senantiasa Engkau kerjakan di dalam kehidupan umat-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami rindu bersama-sama menikmati berkat firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan menuntun kami, akan mengajar kami, akan mendidik kami, supaya kami menjadi murid-murid Tuhan yang takut dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kita sudah baca pada hari ini. Biarlah jemaat Tuhan diteguhkan, dan firman itu adalah firman yang berkuasa, firman yang sanggup mengubah kehidupan kita. Diberkatilah setiap kita yang sudah mendengarkannya. Mari kita mendengar dan mempelajari bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Judul firman Tuhan, janji berkat yang Yesus janjikan bagi orang percaya. Janji berkat bagi orang percaya. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Kristus. Itu sebagai satu tujuan setiap orang yang percaya kepada Dia selalu diingatkan bagaimana karya Tuhan yang sudah bekerja, bagaimana karya Tuhan atau janji berkat Allah yang dinyatakan oleh Kristus di muka bumi ini. Pada waktu Dia lahir, pada waktu Dia disalibkan, pada waktu Dia bangkit. Selama 40 hari Yesus ada di bumi ini, dan hari ini kita memperingatinya. Dia naik ke sorga. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, kenaikan Kristus ke sorga
supaya kita ini sebagai anak-anaknya diingatkan terus supaya kita menjadi anak Tuhan yang senantiasa. Kalau dikatakan senantiasa berarti terus-menerus, melakukannya secara terus-menerus. Untuk kita setia kepada Dia, kita taat kepada Dia. Karena ketika kita merasakan kesetiaan dan ketekunan kita kepada Dia, kita percaya kita akan melihat janji Allah itu di dalam hidup kita. Sungguh luar biasa peristiwa yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ini, kenaikan Yesus ke surga. Itu melambangkan kemenangan atas segala kuasa dan kekuatan yang ada, karena semuanya telah ditaklukkan oleh Dia. Siapa Dia? Yaitu Kristus Tuhan. Kristus yang adalah juru selamat kita yang hidup. Yesus hidup. Yesus hidup. Ya, mari kita lihat di dalam firman Tuhan katakan bahwa Dia sekarang sudah ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Ditegaskan di dalam 1 Petrus 3 ayat 22 dikatakan yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Kuasa dan kekuatan yang ada di bumi ini telah ditaklukkan kepadanya. Yesus naik ke surga dan Dia akan segera datang kembali ke dunia ini. Kita diingatkan untuk menyambut kedatangannya. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, ada 3 hal janji berkat Allah yang ingin disampaikan bagi kita pada hari ini. Biarlah janji berkat Allah ini akan mengingatkan kita untuk terus berjalan dan mengimaninya, memegang teguh janji Allah yang Dia sampaikan kepada kita. Janji berkat Tuhan atau janji yang Yesus janjikan saat Dia naik ke surga, yang pertama adalah janji pencurahan Roh Kudus. Itu ayat yang sudah kita baca tadi bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat sampai yang ke-9. Yesus naik ke surga, tetapi Dia tidak meninggalkan kita. Dia memberikan seorang penolong. Karena janji firman Tuhan ini juga disampaikan di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai yang ke-17 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Ini janji pertama yang disampaikan, bahwa penyertaan Tuhan akan diberikan kepada orang-orang yang percaya ketika Kristus sudah naik ke surga. Dia tidak meninggalkan kita, tetapi Dia memberikan janji yang pasti, yaitu Roh yang Kudus akan diberikan untuk menolong bagi orang yang percaya kepada Dia. Untuk apa? Supaya Ia menyertai setiap orang percaya hari demi hari, bahkan sampai selama-lamanya. Dia akan menguatkan, Dia memimpin hidup kita. Dunia tidak dapat menerima Dia, tetapi bagi orang yang percaya kepada Dia, dia boleh mengenalnya. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu yang percaya kepada Allah mengenal Dia, karena Ia menyertai kamu dan akan diam selamanya di dalam setiap orang yang percaya. Jelas firman Tuhan pada hari ini menolong kita, karena firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Bersyukur janji Allah ini, ketika Dia naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Luar biasa.
Ini suatu peristiwa yang dinanti-nantikan. Ketika para murid melihat Yesus naik ke surga, ada kekhawatiran, ada ketakutan yang mereka hadapi. Tetapi dia memberikan janji ini pasti. Ketika dia naik ke surga, dia akan memberikan penolong itu bagi kita. Janji rohnya dinyatakan, yaitu Roh Kudus akan dicurahkan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, apakah kita sudah merasakan janji itu di dalam hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengenal Dia? Karena firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 4 ayat yang keempat sampai 6 dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ada kekuatan yang Yesus berikan, yaitu melalui Roh yang Kudus tinggal di dalam hidup kita. Dan dikatakan juga, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Roh Allah senantiasa menolong kita untuk kita tetap hidup di dalam kebenaran. Dia mengingatkan akan segala kesalahan di dalam hidup kita, dosa-dosa yang mengikat kita di dalam dunia ini, sehingga kita boleh hidup benar oleh karena Roh yang Kudus itu diberikan di dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apakah kita sudah mengalami hal ini? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Dia? Apakah kita sungguh-sungguh sudah tinggal di dalam Dia? Apakah kita sudah sungguh-sungguh meyakini Dia adalah Allah yang hidup di dalam hidup kita? Kiranya firman ini akan menolong kita bahwa janjinya itu pasti dan sudah dinyatakannya di dalam kehidupan kita. Marilah kita terus belajar kepada Tuhan, karena Dialah sumber kebenaran itu. Dengan kebenaran dari Allah, kita akan dimampukan untuk berjalan di dalam kehidupan ini. Dan janjinya yang pasti, Dia memberi kemenangan bagi kita. Dia memberi kekuatan kepada kita, karena Roh itu tinggal di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini biarlah sungguh-sungguh menolong kita. Sudahkah kita merasakan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita? Kalau seandainya belum, mari kita koreksi pribadi kita. Sejauh mana kita sudah mengenal Dia? Sejauh mana Allah itu hidup di dalam hidup kita, menolong kita untuk tetap setia kepada Dia. Dan biarlah Roh Kudus itu senantiasa menghancurkan segala dosa-dosa yang ada di dalam hati kita, untuk kita diubah, dibentuk, diperbaharui dari hari ke hari. Sampai saat ini kita boleh setia mengiring Tuhan, karena Dia ada di dalam hidup kita. Selanjutnya kita akan kembali poin yang kedua, yaitu janji Tuhan turut bekerja. Janji berkat Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Sungguh luar biasa. Di dalam Markus 16 ayat 19 sampai 20 dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Yesus yang naik ke surga tetap mengasihi kita. Dia tetap setia. Dia memberikan janjinya, yang pertama adalah mencurahkan Roh Kudusnya, yang kedua janjinya Dia akan tetap bekerja di dalam kehidupan orang yang percaya. Dia berjanji akan turut bekerja dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar kita berhasil dan memuliakan Dia. Supaya kita memuliakan Dia di dalam kehidupan kita. Dan juga dikatakan
di dalam Roma ayat 28 bahwa Allah turut bekerja. Ini pasti janjinya dikatakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika Allah bekerja di dalam hidup kita mengerjakan karyanya, Dia akan menyertai kita. Tanda-tanda itu ada di dalam kehidupan orang percaya, menyertai di dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, kita percaya bahwa Allah turut serta di dalam hidup kita. Dikatakan di dalam Markus tadi, ketika dia melihat Yesus sudah naik ke surga, mereka pun pergilah untuk memberitakan Injil ke segala penjuru. Ada kekuatan, ada semangat, dan janji itu mereka sambut dengan sukacita karena mereka tahu bahwa Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bukan saja pada masa murid-murid yang mengalaminya, dan itu pun sampai hari ini tanda-tanda orang-orang percaya yang disertai oleh Roh-Nya yang kudus mengalami tanda-tanda itu. Penyertaannya luar biasa. Menyembuhkan orang sakit, memberitakan Injil kemana-mana. Roh-Nya yang memberi keberanian dan kekuatan, bukan dari kekuatannya sendiri, tetapi karena ada Roh yang hidup, dimampukan, diberanikan, dan setiap ucapan bibir mulutnya diurapi oleh Tuhan. Bila Tuhan sudah turut campur tangan di dalamnya, Dia pasti akan membela kita. Siapa yang sanggup melawan kita? Kalau sudah Allah ada di dalam kita, tidak ada. Di dalam Roma 8 ayat 34 dikatakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, ini janji yang luar biasa. Dia tidak meninggalkan kita mengerjakan karyanya sendirian. Dan yang ketiga, janji berkat Allah, yaitu janji rumah Bapa yang kekal. Nah, ini janji Allah yang luar biasa. Setiap orang merindukan untuk pergi ke rumah Bapa yang kekal. Ya, di dalam Yohanes 14 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, luar biasa. Percayalah kepada Dia. Karena ini janji Allah dinyatakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jika saudara belum memiliki kepastian tentang kehidupan kekal, bukalah hatimu. Karena janji firman Tuhan katakan, Dia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila kita pergi nanti ke sana, kita akan tinggal bersama dengan Dia. Yesus naik ke surga. Dia bukan meninggalkan kita seperti seorang yatim piatu. Tapi ingat tadi firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus-Nya dicurahkan bagi setiap orang yang percaya kepada kita. Yesus memberikan jaminan ini. Pasti
hidup yang kekal. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ada 3 janji yang sudah Tuhan berikan bagi kita, yang memberikan Roh-Nya yang kudus bagi kita. Janji itu bukan sekedar janji, tapi janji yang pasti. Dia memberikan penolong bagi kita, dan Dia juga turut serta di dalam kehidupan kita, bekerja di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, Dia menyediakan tempat yang kekal bagi kita di surga. Oleh karena itu, marilah saudaraku sekalian, janganlah kita gelisah, karena Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Dan ini pasti. Di dalam Yohanes 14 yang ayat ke-1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Karena Kristus sudah bersama dengan Bapa. Firman Tuhan kiranya akan menolong kita pada pagi hari ini. Marilah kita tetap senantiasa bersukacita di dalam hidup kita, walaupun situasi saat ini ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Mungkin kita sudah merasa jenuh di rumah, kita sudah merasa bosan, ingin melakukan segala aktivitas seperti biasa lagi. Tetapi situasi yang belum memungkinkan kita untuk melakukannya. Ada hal yang baik dapat kita lakukan, yaitu kita bertekun, bersekutu bersama dengan keluarga, berdoa kepada Allah kita. Karena itu akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Kita percaya bahwa di dalam hidup kita, kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Allah yang hidup, Dia akan memberikan kekuatan itu bagi kita. Dan yakinlah, Kristus yang kita percayai, Dia hidup di dalam hidup kita. Marilah kita tetap kuat mengerjakan karyanya, yaitu kabar keselamatan di dalam kehidupan kita, baik di rumah, dimanapun kita berada. Biarlah kita terus menjadi saksi Tuhan. Karena firman Tuhan katakan seperti yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan kita untuk tetap setia mengerjakan karya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan telah menolong kami untuk belajar firman-Mu. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan menjanjikan Roh-Mu yang kudus itu di dalam hidup kami. Dan Engkau sudah memberikannya Tuhan. Karena firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kami, yang akan menolong kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, dan mengerjakan karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kami, sambil kami menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing dengan segala pergumulan yang mereka hadapi. Kami tahu bahwa Roh-Mu akan memberikan kekuatan, Roh-Mu akan memberikan semangat untuk boleh menjalani hari-hari ini. Oleh karena dengan Roh-Mu yang kudus, kami akan bisa tetap bersukacita dan melakukan kehidupan ini untuk hidup tetap kudus, bertekun di dalam doa, dan menyembah nama Tuhan sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar. Saat ini kita akan menaikkan setiap doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian, Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada
surgawi terus menjaga aku. Ku tahu benar, ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Pujian dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami kembali boleh melakukan persekutuan di rumah kami masing-masing, menikmati hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga. Kami bersyukur secara khusus pertolongan Tuhan bagi gereja-Mu, Gereja Kemah Injil Bukit Sion yang berulang tahun pada tanggal 19 yang ke-54. Terima kasih Tuhan, ada banyak perkara yang sudah Tuhan buat melalui gereja-Mu. Ada banyak pertolongan-pertolongan Tuhan yang sudah Engkau nyatakan di dalam jemaat-Mu. Biarlah di tahun-tahun yang akan datang, Tuhan terus akan memberkati gereja-Mu. Tuhan pakai seluruh jemaat-Mu untuk boleh menjadi alat tangan Tuhan, memberitakan kasih kabar baik kepada sesama kami. Dan biarlah gereja Tuhan terus bertumbuh, baik secara jumlah maupun pertumbuhan iman kami, sehingga kami boleh kuat untuk tetap mengiring Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya kasih daripada Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, serta pertolongan daripada Roh Kudus yang senantiasa akan menghibur kami, yang senantiasa akan menguatkan kami, menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita ambil saat teduh sejenak. Kebaktian kita telah selesai. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh terus memberkati kita dalam keluarga dan aktivitas kita masing-masing. Amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin.
kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan